Kedatangan mereka sangat dinantikan. Semua warga Aknakela sangat menyambut baik kedatangan Avatar. Tim Avatar akhirnya sampai ke suku Air Utara. Kepala suku Air Utara pun langsung memberikan mereka jamuan yang sangat mewah. Katara lah yang merupakan orang paling bersemangat datang ke sini, sebab ia bisa bertemu dengan guru pengendalian air terbaik yang pernah ada. Katara pun dipersilahkan untuk bertemu dengan salah satu guru, yaitu Yagoda. Sementara Sokka masih sibuk memandangi seorang anak kepala suku di sini, dan Sokka sepertinya tertarik dengan dirinya. Akhirnya Sokka pun memberanikan diri untuk mengajaknya bicara. Katara pun akhirnya bertemu dengan salah seorang guru pengendalian air. Yagoda langsung memberikan sambutan yang baik dan mempersilahkan Katara untuk mencoba pengendalian air sebagai wujud penyembuhan. Dengan sangat mudah, Katara mengikuti arahan dari Yagoda. Karena merasa latihan ini sangat membosankan, Katara pun mengatakan ia ingin melatih kekuatannya untuk bertarung. Namun jawaban dari Yagoda sangat mengecewakan Katara. Yagoda berkata, di suku Air Utara wanita tidak boleh bertarung. Padahal Katara jauh-jauh datang ke sini untuk berlatih pengendalian air dengan para guru yang hebat. Hanya para pria yang boleh berlatih untuk bertarung di barisan terdepan. Avatar pun bertemu dengan guru besar di sini dan kepala suku. Namun Avatar malah mengatakan kalau dirinya belum bisa mengendalikan elemen lain selain udara. Tentu saja itu sangat mengecewakan guru dan kepala suku. Avatar pun merasa gundah dan ia menemui putri suku air. Akhirnya Aang pun diantarkan ke kuil Avatar Kuruk yang merupakan avatar sebelumnya dari suku air. Aang harus bertemu dengan Kuruk dan meminta arahan dan pertolongan. Sebab Laksmana Zhao yang menjadi pemimpin armada dari negara api sudah mempersiapkan rencana penyerangan ke suku Air Utara. Sebab ia sudah mendapat informasi kalau Aang berada di sana. Negara api terus meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan Raja Api terus memberikan lawan-lawan kuat sebagai bentuk latihan untuk putrinya Azula. Avatar Aang masuk ke dalam dunia roh dan bertemu dengan Avatar Kuruk dari suku air. Aang ingin meminta saran bagaimana cara melindungi suku Air Utara dari serangan besar-besaran negara api nanti. Namun Avatar Kuruk mengatakan kalau Aang harus berjuang dengan kekuatannya sendiri dan tak bisa terus-terusan mengandalkan kekuatan orang lain. Saat Aang sedang bertapa, Sokka tak sengaja datang dan mulai sadar kalau Putri Yue bukanlah manusia biasa. Sebab Sokka pernah melihat Yue dalam bentuk rubah di dunia roh. Akhirnya Yue pun mengaku kalau separuh dari dirinya berasal dari dunia roh. Setelah tak mendapatkan bantuan apa-apa dari Kuruk, Aang pun keluar dari dunia roh dengan perasaan gundah. Sementara itu Katara yang baru saja tahu kalau di suku Air Utara wanita tidak boleh ikut bertarung, ia pun protes dengan guru besar di sini. Namun guru mengatakan kalau itu sudah tradisi dan tak bisa dirubah kalau wanita tidak boleh ikut perang. Mendengar tradisi aneh di suku Air Utara, Katara pun langsung mempersiapkan dirinya sendiri, tapi bukan untuk perang, melainkan Katara ingin membuktikan kepada guru besar kalau di sini wanita juga bisa bertarung. Kali ini Sokka pun memberikan dukungan kepada Katara. Akhirnya Katara pun menemui gurunya dan menantang secara sah. Negara api pun juga sudah semakin dekat dengan wilayah suku air. Kali ini serangan akan dipimpin oleh Laksmana Zhao dan ia mengatakan sudah mempersiapkan rencana paling mengerikan untuk menghancurkan suku Air Utara. Paman Airoh pun langsung memberitahukan kepada Zuko yang sedang menyamar untuk berhati-hati sebab rencana Zhao sangat mengerikan. Raja Api kini sudah benar-benar ingin menguasai dunia. Bahkan anaknya yang lain yaitu Azula terus-terusan dilatih oleh musuh yang cukup kuat. Namun kini Azula sudah mulai muak dan membuat Raja Api marah. Azula ingin membuktikan kalau kekuatannya bisa membawa hal lebih besar ke negara api. Guru besar pengendalian air ditantang oleh Katara untuk bertarung. Katara sangat kesal karena di suku Air Utara wanita tidak boleh ikut berperang, sehingga ia ingin membuktikan kalau wanita juga punya kekuatan pengendalian air yang tak kalah hebatnya dengan para laki-laki. Katara tak segan-segan untuk mengeluarkan semua kekuatannya, begitu juga dengan guru Paku. Katara pun sampai berlutut dibuatnya. Paku mengira hanya itu kemampuan Katara. Namun tentu saja Katara tidak akan menyerah dan malah terus menyerang Paku dengan kekuatan baru miliknya. Serangan Paku dengan mudah ia kembalikan dan dijadikan es di tanah untuk menyerang ke arah guru Paku. Kekuatan cakram es milik Katara pun sedikit menyulitkan Paku. Paku sadar kalau Katara bukan pengendali air biasa, maka ia pun langsung mengeluarkan kekuatan kurungan es miliknya sampai membuat Katara tidak bisa bergerak sama sekali.
kembali. Barulah setelahnya Paku menghentikan pertarungan ini dan mengakui kalau Katara adalah pengendali air yang hebat. Semua pemuda di suku air utara pun tampak sangat terkesan dengan kemampuan Katara. Namun di saat seperti ini, Aang sempat-sempatnya mengatakan kalau Avatar sebelumnya mengatakan kalau Aang harus berjuang sendiri. Namun Katara dan Sokka tentu saja akan terus membantu Aang. Tepat saat ini, abu berterbangan di sana menjadi tanda kalau negara api sudah sangat dekat dengan wilayah suku air utara. Avatar bersama Katara dan Sokka pun langsung melakukan serangan ke kapal terdepan dari negara api. Kerjasama antara Aang dan Katara benar-benar merepotkan semua prajurit negara api, dan Sokka bertugas untuk menghancurkan pusat pengendalian kapal tersebut. Katara dan Aang benar-benar berjuang untuk melindungi suku air utara. Kekuatan mereka sudah semakin meningkat dan dengan mudah saja mereka mengalahkan semua pasukan dari negara api. Setelah kapal pertama mereka hancurkan, mereka pun ingin melihat ada berapa kapal lagi yang menyerang. Namun ternyata ada ratusan kapal yang mengarah ke suku air utara. Negara api mulai menyerang kawasan suku air utara. Avatar bersama para pengendali air lainnya berusaha mempertahankan benteng mereka. Situasi yang sudah sangat keos membuat Katara memohon kepada Guru Paku untuk mengizinkan para wanita ikut dalam peperangan ini demi mempertahankan wilayah suku air. Akhirnya Guru Paku pun memberikan izin kepada para wanita untuk ikut mempertahankan wilayah. Bahkan putri dari kepala suku di sini juga ingin ikut membantu peperangan ini, dan Sokka yang diberikan amanah untuk menjaga Putri Yui. Bantuan dari para wanita sangat luar biasa memperkuat pertahanan. Bahkan Katara yang menjadi pemimpin dari pasukan para wanita. Serangan terus berlanjut sampai hari mulai malam, dan Zhao merupakan pemimpin dari penyerangan ini. Zhao punya rencana lain. Ia sudah mempelajari kalau saat bulan purnama, kekuatan para pengendali air akan meningkat drastis, sehingga Zhao sudah mempersiapkan salah satu alat untuk menghancurkan roh bulan, sehingga para pengendali air akan kehilangan kekuatan mereka. Paman Iroh yang mendengar rencana Zhao pun tampak sangat marah. Saat Aang sedang berusaha membantu pertahanan, roh Avatar Kuruk muncul dan memperingati Aang soal rencana penyerangan roh bulan dari Zhao. Aang harus mencegah hal itu terjadi agar keseimbangan dunia tetap terjaga. Sokka dan Putri Yui pun sudah tiba di tempat paling sakral di suku air, di mana roh bulan hidup di sini. Mereka pun mulai sadar akan kedatangan Zhao dan prajurit negara api yang berniat ingin memusnahkan roh bulan. Avatar pun juga sudah tiba di sini untuk mencegah niat mengerikan dari Zhao. Kini Zhao pun sudah menemukan simbol dari roh bulan dan akan segera memusnahkannya. Paman Iroh benar-benar tak setuju dengan rencana Zhao. Namun Zhao mengabaikannya begitu saja, dan ia mengeluarkan simbol roh bulan dari air suci. Kini bulan pun sudah mulai kehilangan kehidupannya secara perlahan, dan semua pengendali air di sini tampak sangat ketakutan. Avatar pun menunjukkan dirinya dan meminta Zhao untuk berhenti. Walaupun Aang sudah akan menyerahkan diri, namun Zhao tidak peduli, sebab tekadnya untuk menghancurkan keseimbangan dunia sudah bulat. Paman Iroh pun secara diam-diam menyerang Zhao, dan saat simbol roh bulan terjatuh, Aang akan mengembalikannya ke air suci. Namun Zhao malah benar-benar memusnahkan simbol roh bulan secara langsung. Tindakan Zhao membuat bulan kehilangan cahaya dan kehidupannya. Lalu para pengendali air kehilangan kekuatan mereka. Kini negara api pun dengan mudah menerobos masuk ke dalam wilayah suku air utara. Avatar harus menyerahkan jiwanya kepada roh samudra. Avatar terpaksa melakukan ini semua sebab kini keseimbangan dunia sudah musnah karena perbuatan negara api. Roh bulan dimusnahkan oleh Zhao, sehingga semua pengendali air kehilangan kekuatan mereka. Dengan begitu, pasukan negara api bisa dengan mudah menerobos masuk dan memporak-porandakan wilayah suku air. Katara pun juga sudah berjuang menjalankan tugasnya untuk menghentikan Zuko demi melindungi Avatar. Namun dengan hilangnya roh bulan, Katara juga kehilangan kekuatan pengendalian air miliknya. Serangan negara api kali ini benar-benar sangat kejam, sehingga Avatar harus melakukan sesuatu. Bahkan Paman Iroh dari negara api pun tak senang dengan perbuatan Zhao yang menghancurkan keseimbangan dunia. Maka dari itu, setelah mendapat wejangan dari Avatar-Avatar sebelumnya, Aang pun mengambil keputusan sangat besar. Aang menyerahkan jiwanya kepada roh samudra agar roh samudra bisa bangkit dan menggunakan kekuatan Avatar untuk mengusir mundur semua pasukan negara api. Dan Aang mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Roh samudra yang agung pun bangkit dan membuat semua orang ketakutan. Putri Yui pun menjelaskan kalau Aang sudah tak akan pernah bisa kembali dan Avatar sudah musnah. Zuko pun bingung dengan apa yang sedang terjadi, dan Paman Iroh pun
pun sangat senang melihat Zuko masih selamat. Paman Iroh menjelaskan kalau kini avatar yang ia kejar-kejar selama ini sudah tidak ada lagi, sehingga mereka harus segera pergi dari sini secepatnya. Semua orang dari suku air pun benar-benar tunduk dengan roh samudra yang mengamuk, karena pasangannya yaitu roh bulan sudah dimusnahkan oleh Zhao dari negara api. Saat Zuko dan Iroh akan pergi dari sini, mereka bertemu dengan Zhao. Zuko benar-benar sangat marah dengan Zhao, sebab semua kekacauan ini adalah ulahnya. Namun bukannya sadar kalau dirinya salah, Zhao malah makin ngeselin dan terus nyerang Zuko. Bahkan, Zhao mengatakan kalau Zuko hanyalah bocah mainan Raja Api. Zhao mengatakan kalau sebenarnya Raja Api hanya ingin memanfaatkan Zuko untuk memotivasi putrinya Azula, yang ternyata selama ini menjadi cepu bagi Zhao. Ternyata Azula yang sudah membujuk Raja Api agar memberikan segalanya kepada Zhao. Mendengar itu, Zuko sangat marah sekali dan akan menghabisi Zhao. Namun Zhao masih bisa menghindar, dan saat ia akan menyerang Zuko, untung saja Paman Iroh berhasil mencegahnya, dan kini Zhao pun lenyap di tangan Paman Iroh. Roh samudra mengamuk karena ulah negara api. Pasukan negara api tidak ada takut-takutnya sama sekali, dan malah terus menyerang roh samudra yang sedang menggunakan kekuatan avatar. Satu persatu kapal armada negara api dihancurkan oleh roh samudra. Walaupun negara api terus menyerangnya, itu sama sekali tiada artinya bagi roh samudra. Hanya dengan satu hempasan saja, roh samudra mampu meluluh lantahkan semua pasukan negara api. Aang yang kini jiwanya sudah dikuasai oleh roh samudra berusaha disadarkan oleh Katara. Sementara itu, Putri Yui yang mempunyai jiwa roh bulan di dalam dirinya terpaksa harus mengorbankan diri demi mengembalikan kehidupan roh bulan dan memperbaiki keseimbangan dunia. Setelah Yui menyerahkan jiwanya, bulan pun kembali mendapatkan kehidupannya, dan roh samudra menyadari itu, sehingga amarah roh samudra mulai mereda karena pasangannya sudah kembali. Avatar pun juga sudah berhasil mengembalikan lagi jiwanya yang sempat ia serahkan ke roh samudra. Namun walaupun negara api berhasil dipukul mundur, banyak sekali korban berjatuhan akibat serangan dari negara api. Aang benar-benar sangat terpukul sekali melihat kejadian seperti ini, dan ia tak sanggup lagi melihat kehancuran seperti ini. Namun walaupun begitu, guru besar dari suku air utara merasa kalau kehancuran ini akan menjadi perubahan besar di masa depan sebab avatar sudah kembali. Berita kekalahan negara api pun sudah sampai ke Raja Api Ozai. Namun Raja Api sudah menduga kekalahan ini dan mengatakan kalau serangan ke suku air hanya pengalihan perhatian, dan yang menjadi target utama mereka adalah Omasu dan kerajaan tanah. Untuk pertama kalinya dalam seabad, negara api berhasil menduduki kerajaan tanah. Semua perhatian teralihkan ke suku air utara karena avatar berada di sana, sehingga serangan negara api yang dipimpin oleh Azula berjalan dengan sangat mudah. Waktu yang dinantikan oleh Raja Api Ozai pun semakin dekat, yaitu kembalinya Komet Sojin.